Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 akan memaparkan materi terkait teori dan konsep operasionalisasi dan perawatan pada perangkat lunak. Oke, ini ada beberapa anggota kelompok kami beserta NIM-nya. Oke, kita langsung masuk kepada materi yang pertama mengenai operasionalisasi pada perangkat lunak itu sendiri. Operasionalisasi pada perangkat lunak itu melibatkan serangkaian tindakan yang harus diambil agar perangkat lunak ini dapat digunakan efektif pada lingkungan ataupun produksi end user ataupun klien. Ada beberapa penjelasan detail mengenai operasionalisasi pada software. Yang pertama ada instalasi dan konfigurasi, di mana instalasi perangkat lunak ataupun software itu melibatkan pengunduhan dan pemasangan perangkat lunak pada server ataupun mesin tujuan. Setelah diinstalasi, software harus dikonfigurasi agar sesuai dengan kebutuhan klien ataupun si end user. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan sumber daya. Software mungkin memerlukan sumber daya seperti database, perangkat keras ataupun hardware, dan jaringan. Dan kita harus memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan itu harus tersedia dan diatur dengan benar. Yang ketiga adalah pelatihan user. Pelatihan user itu kita perlu melatih user agar user dapat menggunakan software dengan efektif. Ini mencakup pelatihan dalam penggunaan user interface atau kemudian fungsi-fungsi utama pada software dan langkah-langkah dasar pada software. Yang keempat ada integrasi. Integrasi itu memastikan bahwa software itu terintegrasi dengan sistem dan aplikasi lain yang mungkin digunakan dalam lingkungan operasional si end user ataupun klien. Lanjut pada materi pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak itu adalah salah satu proses kunci untuk keberlangsungan software kita itu sendiri. Nah, ada beberapa penjelasan terkait maintenance ataupun pemeliharaan software itu sendiri. Yang pertama ada bug fixing. Bug fixing adalah memperbaiki bug pada software. Proses ini sangat penting karena menjaga stabilitas dan kualitas pada software. Bugs biasanya dapat muncul akibat kesalahan dalam kode ataupun perbedaan environment pada user. Yang kedua ada optimalisasi kerja software. Optimalisasi kerja software itu membantu menghemat sumber daya komputer dan meningkatkan kecepatan software itu sendiri. Bisa mencakup penggunaan algoritma yang lebih efisien, manajemen memori, ataupun perbaikan dalam pengolahan data. Yang ketiga ada re-engineering software ataupun rekayasa perangkat lunak itu. Rekayasa ini terjadi ketika software sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini atau bisa dibilang sudah jadul sehingga diperlukan rekayasa ulang pada software itu sendiri. Ini proses ini mungkin melibatkan perubahan besar dalam struktur software itu sendiri untuk menjaga relevansi dan kualitas software. Yang keempat ada dokumentasi software. Dokumentasi ini adalah alat yang penting untuk pengembangan software itu sendiri karena membantu mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada berbagai pihak. Oke. Kemudian sejarah pemeliharaan perangkat lunak. Pada tahun 1940 sampai tahun 1960 merupakan awal pengembangan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1970 merupakan munculnya perangkat lunak komersial. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1980 konsep pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1990 perangkat lunak terdistribusi dan pemeliharaan jarak jauh. Kemudian pada tahun 2000 sampai sekarang, era internet dan pemeliharaan perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya, tantangan dalam pemeliharaan perangkat lunak. Satu, kurangnya dokumentasi. Tidak adanya dokumentasi membuat perawatan lebih sulit. Kemudian kedua, kode warisan. Kode lama dan tidak teratur membuat perawatan lebih rumit. Ketiga, biaya tinggi. Biaya perawatan dapat menjadi sangat mahal. Empat, kurangnya personel. Tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk merawat perangkat lunak. Selanjutnya ada pemeliharaan perangkat lunak dan jenisnya. Pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif memperbaiki kesalahan dan bug dalam sistem perangkat lunak. Kemudian pemeliharaan adaptif ini melibatkan modifikasi sistem perangkat lunak untuk menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan. Ketiga, ada pemeliharaan sempurna. Ini melibatkan peningkatan fungsionalitas, kinerja, dan restrukturisasi sistem perangkat lunak untuk meningkatkan kemampuan perubahan. Dan terakhir, pemeliharaan
pemeliharaan preventif. Ini melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk mencegah masalah di masa depan seperti optimasi, memperbarui dokumentasi, meninjau, dan menguji sistem serta menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti cadangan. Next. Kemudian ada model pemeliharaan perangkat lunak. Pertama, quick fix model. Pendekatan tipikal guna pemeliharaan perangkat lunak adalah dengan mengubah kode atau skrip program terlebih dahulu, kemudian membuat perubahan yang dibutuhkan pada dokumentasi program. Kedua, ada iterative enhancement model. Model siklus hidup evolutionary menawarkan pendekatan alternatif guna pemeliharaan perangkat lunak. Terakhir, full reuse model. Model ini memandang pemeliharaan sebagai suatu kasus dari pengembangan perangkat lunak berorientasi guna ulang atau daur ulang. Next. Kemudian keuntungan dari pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama itu peningkatan kualitas, yang mana perangkat lunak dapat ditingkatkan dan memperbaiki bug yang ada. Kemudian keamanan yang ditingkatkan yaitu meningkatkan keamanan perangkat lunak dari serangan-serangan virus dan malware. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pengguna yang mana membuat pengguna merasa lebih puas dengan perangkat lunak. Kemudian extended software life yang mana memperpanjang masa pakai perangkat lunak. Kemudian kekurangan dari pemeliharaan perangkat lunak yang pertama itu dari segi biaya yang mana pemeliharaan menjadi lebih mahal. Kedua, gangguan jadwal yang mana pemeliharaan dapat mengganggu jadwal pengguna. Ketiga, resistensi pengguna yang dapat membuat pengguna mungkin ragu untuk memperbarui perangkat lunak. Dan terakhir yaitu akhir masa pakai yang dapat membuat perangkat lunak akan memasuki masa akhir pakainya. Pemeliharaan perangkat lunak harus dilakukan untuk yang pertama, perbaiki kesalahan. Kedua, menerapkan penyempurnaan. Ketiga, antarmuka dengan sistem lain. Keempat, mengakomodasi program sehingga berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan fitur sistem dapat digunakan. Yang kelima, memigrasikan perangkat lunak lama. Dan yang keenam, persyaratan perubahan pengguna. Teknik pemeliharaan perangkat lunak. Yang pertama, pengujian. Menguji perangkat lunak yang telah diperbarui untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, kontrol versi kode. Memiliki pengontrolan versi kode memudahkan untuk memperbarui perangkat lunak menjadi yang terbaru. Yang ketiga, komunikasi dengan stakeholder. Mengkomunikasikan perangkat lunak terbaru dengan pemangku kepentingan terkait.